Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen PAUD dan TNS akan mempresentasikan pada hari ini mengenai materi problematika pengelolaan PAUD dan TNS dari segi internal. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya Suci Dita Aulia dengan NIM 037, lalu Sinar Usadiana dengan NIM 063, ada Muhammad Khairul Yazid dengan NIM 064 dan Muhammad Bafa dengan NIM 083. Baik, sebelum masuk pokok materi saya akan menjelaskan mengenai secara umum pendidikan anak usia dini. Dalam pendidikan PAUD sendiri, pembinaan terhadap anak usia dini yang terhitung dari lahir sampai usia 6 tahun dalam mempersiapkan jenjang pendidikan yang selanjutnya. Jadi tujuan utama dilakukannya PAUD itu untuk membentuk anak-anak yang berkualitas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga nanti dapat memiliki persiapan dalam memasuki jenjang pendidikan yang selanjutnya. Next. Bisa biasa ya. Oke, jadi selanjutnya mengenai manajemen PAUD. Manajemen PAUD sendiri berupa usaha dalam mengatur proses pendidikan anak usia dini agar bisa menggapai tujuan dari PAUD, yaitu memberikan pendidikan terbaik untuk anak guna membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Suyadi, penjelasan mengenai manajemen PAUD yaitu sebuah usaha untuk mengelola, mengatur, dan membina proses interaksi edukatif antara peserta didik, tenaga pendidik, dan lingkungan dengan sistematis, terencana, dan terorganisir guna menggapai tujuan pendidikan anak usia dini. Next. Dalam problematika pengelolaan PAUD dari segi internal terdapat 3 poin problematika yang sampai sekarang masih terjadi. Yang pertama yaitu kurangnya tenaga pendidik PAUD yang memenuhi standar kompetensi guru. Berpedoman pada standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 25 di Lembaga PAUD masih belum memenuhi kriteria yang ada, yaitu standarnya sebagai pendidik tenaga pendidikan lembaga PAUD mencakup yang pertama memiliki kualifikasi akademik, yaitu minimal memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini yang didapatkan dari program studi terakreditasi atau gelar kependidikan yang sesuai dan mempunyai sertifikat pendidikan profesi guru atau PTG. Lalu yang kedua, kompetensi guru PAUD yang berpaut pada kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sedangkan kualifikasi untuk guru pendamping yaitu D2 PJPK atau SMA dan memiliki sertifikat pendidik atau pelatihan jenjang pendamping. Dilansir dari Jawa Pos, dari 400.000 guru PAUD di Indonesia, baru 41% yang memenuhi kualifikasi standar pendidik, yaitu memiliki gelar S1. Ninik Suryani selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengungkapkan banyak guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan. Kualifikasi ini dapat menjadi jaminan mutu pembelajaran karena peran guru mengharuskan untuk dapat memiliki profesionalitas dalam menjalankan tugas perencanaan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran, dan melaksanakan pembinaan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak didik. Lalu selanjutnya, kurangnya tenaga pendidik berkualitas juga berdampak pada rasio guru yang masih rendah, karena banyak lembaga PAUD yang masih kekurangan tenaga pendidik sehingga menggunakan alternatif lain seperti merangkap profesi guru sehingga beban kerja yang diberikan akan semakin bertambah. Karena pada hakikatnya idealnya pada satuan PAUD di jenjang kelompok bermain dan taman kanak-kanak memiliki rasio guru dan anak maksimal 1:15. Lalu yang kedua, kurang relevannya implementasi pembelajaran di PAUD.
Berdasarkan penjelasan Susilo, kurikulum PAUD merujuk pada pendekatan melalui rencana dan pengaturan tentang bahan ajar dan cara yang diaplikasikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PAUD. Pada pembelajaran di PAUD, fokus yang dilakukan dengan bermain, namun masih banyak lembaga PAUD menerapkan pembelajaran hitung atau baca tulis hitung yang terasa begitu kompleks. Hal ini diperkuat dengan penuturan dari Suhardi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana beliau menyatakan kesadaran masyarakat Indonesia sudah terhadap pendidikan prasekolah sudah tinggi, namun masih menjadi persoalan adalah mengenai standarisasi penyelenggaraan lembaga PAUD, termasuk pengajaran calistung pada anak-anak di usia dini. Pada hakikatnya, pengimplementasian kurikulum PAUD harus sejalan dengan standar kompetensi anak usia dini yang terdiri atas aspek fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan moral dan sosial, perkembangan emosional, dan perkembangan komunikasi. Hal ini bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti bermain bola, berenang, bermain plastik, mengenal warna, mengenal huruf dan angka, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, terbatasnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang layak merupakan sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah atau lembaga PAUD. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana secara konsisten. Sarana dan prasarana dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan peralatan sekolah. Permasalahannya adalah sarana dan prasarana pendidikan di lembaga PAUD mengalami penurunan dan kekurangan sehingga belum bisa mensejajari perkembangan zaman. Sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan seperti luas lahan yang disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak dan kelompok yang dilayani, lokasi tidak bersebelahan dengan pusat pencemaran lingkungan, memiliki alat permainan edukatif atau API seperti alat main eksploratif dan konstruktif yang dirancang untuk merangsang kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah, dan lain-lain. Pengadaan sarana dan prasarana perlu juga disesuaikan dengan jumlah peserta didik, kondisi sosial budaya, dan jenis layanan PAUD. Sarana dan prasarana di PAUD masih kurang dalam memenuhi standar yang ada sehingga dapat berdampak pada hasil pembelajaran. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika pengelolaan pendidikan non formal dari segi internal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Safitri pada tahun 2015 menyebutkan bahwa problematika dalam pengelolaan pendidikan non formal dari segi internal, yang pertama terdapat kurangnya koordinasi. Banyaknya jenis pendidikan yang ada dalam pendidikan non formal di lingkup masyarakat menyebabkan koordinasi yang kurang dari beberapa lembaga. Kurangnya koordinasi dan dalam penyelenggaraan pendidikan non formal disebutkan karena banyaknya jenis pendidikan yang menyebar di lingkungan masyarakat membuat lembaga pendidikan non formal sering terabaikan dan bahkan kurang penanganan dalam mengenalkan dan memperluaskan adanya pendidikan non formal. Sehingga pendidikan non formal ini keberadaannya masih kurang diketahui oleh sebagian masyarakat. Maka dari itu, koordinasi antara pihak penyelenggara pendidikan non formal sangat dibutuhkan agar program pendidikan non formal yang dibuat bisa dikenal oleh masyarakat luas. Lalu yang kedua, kurangnya atau kelangkaan pendidik profesional, tenaga pendidik atau sumber belajar yang profesional masih kurang. Penyelenggara kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan non formal sampai saat ini sebagian besar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan non formal. Keterlibatan mereka dalam program pendidikan non formal didorong oleh rasa pengabdian kepada masyarakat atau karena tugas yang diperoleh dari lembaga tempat mereka bekerja, dan mereka pada umumnya berlatar belakang pendidikan formal. Mengenai kurangnya tenaga pendidik profesional pada pendidikan non formal, yang mana beberapa lembaga pendidikan non formal yang ada masih sangat terbatas jumlah pendidik yang mengajar karena beberapa tenaga pendidik kebanyakan memilih mengajar pada lembaga pendidikan formal yang jelas sasaran belajarnya dan terbebas dari hambatan-hambatan yang ada. Lalu yang ketiga, problematika pengelolaan PNF dari segi internal adalah motivasi belajar peserta didik yang rendah. Kelemahan tersebut itu berkaitan dengan adanya kesan umum bahwa pendidikan non formal lebih rendah nilainya daripada pendidikan formal yang peserta didiknya memiliki motivasi kuat untuk memperoleh ijazah. Lalu yang kedua, pendekatan yang dilakukan oleh pendidik yang mempunyai latar belakang
pengalaman pendidikan formal, lalu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran pendidikan non formal, pada umumnya tidak kondusif untuk mengembangkan minat peserta didik dalam pendidikan non formal. Lalu yang ketiga, masih terdapat program pendidikan yang berkaitan dengan upaya membekali peserta didik untuk mengembangkan kemampuan di bidang ekonomi, tidak dilengkapi dengan masukan lain sehingga peserta didik atau lulusan tidak dapat menerapkan hasil belajarnya. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan tersebut merupakan beberapa contoh yang muncul di lapangan, sehingga dibutuhkan motivasi yang lebih lagi agar peserta didik itu dapat memahami pembelajaran dalam pendidikan non formal. Motivasi belajar yang sangat rendah oleh peserta didik, yang mana jika seseorang itu tidak mengenyam bangku pendidikan, maka sangat kecil sekali kemungkinan untuk anak-anak ingin memperoleh pendidikan lagi. Problematika yang ada dalam pendidikan non formal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan permasalahan dan menciptakan sumber daya yang handal melalui program lembaga pendidikan non formal yang baik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada solusi problematika pengelolaan PAUD. Yang pertama yaitu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memberikan pelatihan dan workshop pada guru dan staf administrasi, diharapkan dapat meningkatkan standar kompetensi guru sehingga mereka lebih siap dalam melaksanakan tugasnya tanpa harus merangkap profesi guru, yang pada akhirnya akan mengurangi beban kerja yang diberikan. Yang kedua ada pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Dengan menyesuaikan kurikulum PAUD dengan perkembangan terkini dalam pendidikan anak usia dini, diharapkan implementasi pembelajaran akan lebih sesuai dengan standar kompetensi anak, yang mencakup aspek fisik, motorik, kognitif, moral, dan sosial, emosional, serta komunikasi. Lalu yang ketiga ada peningkatan sarana dan prasarana. Solusi untuk memfasilitasi fasilitas pembelajaran memenuhi standar bagi anak-anak adalah dengan memperhatikan agar fasilitas pembelajaran memenuhi standar yang memadai dan memberikan keamanan bagi anak-anak, mengatur penggunaan serta merawat infrastruktur dan fasilitas PAUD dengan efisien dan efektif. Lalu perawatan dan pemeliharaan rutin dari semua fasilitas juga penting guna memastikan bahwa mereka tetap pada keadaan yang baik. Dengan memperhatikan hal tersebut, menyediakan lingkungan belajar yang memadai dan mendukung proses pembelajaran. Boleh di next. Yang selanjutnya yaitu ada solusi problematika pengelolaan PNF. Perencanaan program pendidikan non formal seperti perencanaan program PNF dapat dilakukan dalam konteks pengembangan manusia Indonesia pada level nasional, regional, dan lokal. Lalu ada pengembangan kompetensi tutor. Kompetensi tutor dalam pengelolaan PNF dapat diperbaiki melalui pengembangan kompetensi pedagogik dan andragogiknya. Lalu ada manajemen lembaga PAUD dan PNF. Manajemen lembaga PAUD dan PNF dapat dilakukan melalui praktik manajemen berbasis olah. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia yang meningkatkan mutu PKBM. Salah satu caranya yaitu dengan cara dapat dengan meningkatkan kualitas dengan kompetensi para pengelolanya. Lalu ada strategi pengembangan pendidikan non formal yang perlu diterapkan. Strategi pengembangan pendidikan non formal seperti mengembangkan promosi sosial dan MOU of Fostered Village dan lain-lain. Lalu evaluasi dan supervisi. Perlu dilakukan evaluasi dan supervisi terhadap basis strategi, mengevaluasi hasil dan dampak program pendidikan, dan mengambil tindakan korektif melalui supervisi, regular meeting, dan laporan. Next. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.